Selamat siang Pak Afif. Ya, maaf mengganggu waktunya. Kemarin kita sudah janjian ya untuk hari ini kita melakukan kegiatan supervisi belajar. Untuk pelajaran atau mata pelajaran yang nanti akan Pak Afif lakukan. Nanti pada kesempatan ini kreatif berbahasa. Kemudian pada materi sumber daya usaha. Mas sebelumnya sudah mempelajari tentang wirausaha, kemudian risiko, kemudian kegiatan transformasi. Ini untuk kelasnya apa ya? Kelas 11 bisnis dari pemasaran satu. Kelas BDP 11 BDP 1. Ya, maaf Afif untuk nanti pembelajaran untuk tujuan dari pembelajaran dari materi ini. Yang pada materi ini ya jelas ya. Biasanya nanti itu siswa diharapkan mampu mengetahui sumber daya apa saja yang dibutuhkan ketika menjalankan suatu usaha, dan harapannya ya nanti siswa bisa mengaplikasikan ketika mereka mau membuka suatu jenis usaha, sehingga dia bisa merencanakan, oh ketika saya membuka suatu usaha ini misalkan sumber daya modalnya itu digunakan untuk apa saja, sumber daya alatnya apa saja, kan ya berkaitan dengan kegiatan manajemen seperti itu. Kalau kemarin itu tentang kewirausahaannya luar biasa. Ya. Sekarang khusus ke sumber daya yang dibutuhkan. Ya, untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan itu kira-kira nanti ada titik fokus ya pengembangan yang akan dicapai dari pembelajaran ini. Kalau titik fokusnya tetap sama tadi ya, bagaimana siswa itu bisa mengaplikasikan ketika mereka menjalankan suatu usaha, ya tahu sumber daya apa saja yang dibutuhkan, misalkan dari karyawan, apakah mereka butuh karyawan, kalau butuh karyawannya itu karyawan dengan spesifikasi pendidikannya apa, keterampilannya apa, kemauannya apa, bisa mungkin ya bisa. Atau mungkin kalau peralatan ya alat yang mereka butuhkan itu apa saja, atau mungkin kalau berkaitan tentang cara kerja atau metode itu ya bagaimana mereka menjalankan usahanya, apakah nanti ada istilahnya sistem franchise atau mungkin dia hanya di sistem kerjanya untuk dirinya sendiri, kemudian dalam prosesnya pelaksanaan kerjanya itu apakah ada hal yang perlu dirahasiakan dari usahanya, pola pikir menjalankan usahanya. Nanti pengembangan siswa itu bisa mengaplikasikan kebutuhan sumber daya manusia, sumber daya alam dan perawatan. Kemudian maka untuk pembelajaran ini kira-kira nanti strateginya apa Pak untuk pembelajaran ini apa strategi itu ya? Kalau yang mudah siswa mengetahui nanti siswa kita ajak ke pasar, karena kita demokrasi pasar nanti akan mencoba untuk mengidentifikasi sumber daya apa saja yang dibutuhkan, mengobservasi salah satu usaha, kemudian nanti setelah itu membuat praktek di kelas terhadap konsumsi tertentu. Ya kalau memungkinkan ya nanti praktek melakukan penjualan atau pembuatan proposal, walaupun itu rangkaiannya ya dari awal sampai akhir. Nanti proses berarti mungkin diskusi ya? Iya, diskusi dia sama literasi tadi. Bisa ada literasi baik video maupun artikel. Jadi untuk saatnya tadi pertama siswa karena kita akan dengan pasar diajak verifikasi ya sebuah usaha biar kita tahu langsung ya. Kemudian nanti juga siswa bisa membaca, belajar dari video, dari mungkin artikel. Oke Pak Afif, nanti ruangannya di ruang di satu ya? Di satu.
Yang Ini jam ke ke-5. 6 ya. Terima kasih Pak Arif. Ini nanti akan saya kasih sebuah pembelajaran dan nanti Mohon bantuannya juga. Supaya pembelajaran saya lebih baik. insya Allah seperti itu Pak. Terima kasih Pak Arif. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Oke, sebelum kita mulai ada yang tidak masuk hari ini? Oke, berarti masuk semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari materi kita sebelumnya, di mana pada materi kita kali ini akan membahas mengenai sumber daya di dalam usaha. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana wirausaha itu, bagaimana peluang usahanya. Dan setelah keduanya itu kita pelajari, maka kita kan sudah bisa mendirikan sebuah usaha. Kita mengetahui peluang mana yang bisa kita peroleh. Dan dari peluang itu, maka sebagai seorang wirausahawan, tindakan kita apa? Mengambil peluang yang sudah ada. Jangan sampai peluang itu hilang begitu saja. Dan ketika peluang itu sudah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya di dalam kita mendirikan suatu usaha itu adalah bagaimana kita itu mengetahui sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan di dalam suatu usaha. Nah, untuk itu dalam pembelajaran ini nanti tujuannya yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengetahui kebutuhan di dalam sumber daya itu apa saja toh. Kalau dikaitkan dalam kegiatan manajemen yang pernah kita lalui, ada 5M, yaitu apa, Be? Manusia, terus money, oke, keuangannya, metodenya dalam bekerja, material bahan-bahannya, dan yang terakhir adalah untuk menghasilkan produk perlu adanya udah tadi yaitu alat atau mesin. Bahan kan tadi yang material. Oke, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan men-share ya video berkaitan tentang sumber daya ini. Nanti silahkan kalian mempelajari terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan membentuk kelompok diskusi dan kita akan berusaha untuk membuat kebutuhan apa saja yang nanti bisa atau mungkin dibutuhkan di dalam satu jenis usaha. Boleh kita voting usaha apa yang nanti akan kita lakukan untuk kita analisis bersama kebutuhannya. Boleh dalam bidang pertanian, usaha makanan, properti, jasa. Yang paling berarti dalam bidang makanan ya. Oke. Makanan. Untuk videonya sudah saya share ke Mbak Fadila. Boleh juga nanti bisa di grup ya Mbak Fadila. Terus nanti bisa dipelajari sesuai dengan kelompoknya. Sudah ada kelompok belajar ya? Belum. Kalau belum, biar lebih mudah nanti rombongannya depan belakang saja, biar tidak begitu susah. Nanti jika ada yang 3 orang, nggak apa-apa ya, karena jumlahnya memang terbatas. Silakan nanti kalau ada yang 5 juga nggak apa-apa. Oke, bisa dimulai dari sekarang? Bisa ya, depan belakang ya. Cut. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Oke, sebelum kita mulai ada yang tidak masuk hari ini? Oke, berarti masuk semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari materi kita sebelumnya, di mana pada materi kita kali ini akan membahas mengenai sumber daya di dalam usaha. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana wirausaha itu, bagaimana peluang usahanya. Dan setelah keduanya itu kita pelajari, maka kita kan sudah bisa mendirikan sebuah usaha. Kita mengetahui peluang mana yang bisa kita peroleh. Dan dari peluang itu, maka sebagai seorang wirausahawan, tindakan kita apa?
mengambil peluang yang sudah ada. Jangan sampai peluang itu hilang begitu saja. Nah, ketika peluang itu sudah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya di dalam kita mendirikan suatu usaha itu adalah bagaimana kita itu mengetahui sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan di dalam suatu usaha. Nah, untuk itu dalam pembelajaran ini nanti tujuannya yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengetahui kebutuhan di dalam sumber daya itu apa saja toh. Kalau dikaitkan dalam kegiatan manajemen yang pernah kita lalui ada 5M, yaitu apa, Be? Manusia, terus Uang. money, oke, keuangannya, metodenya dalam bekerja, material bahan-bahannya, dan yang terakhir adalah pas saya membagi, guys. Ya. 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 Pas saya membagi, guys. Ya.
Pas saya membagikan. Ya. Pas saya membagikan. Ya. Pas saya membagikan. Ya. Ya silakan saya beri waktu 10 menit. Kalau dalam video itu paling dapat durasinya cuma sedikit ya. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan dalam bidang makanan itu sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan. Berkaitan dengan keuangannya, modalnya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Kebutuhannya berapa? Tidak terpancang harus berapa enggak harus. Misalkan kok dalam jumlah yang banyak juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting tertulis keuangannya itu apa saja yang dibutuhkan. Oke? Boleh? Silakan untuk dimulai untuk mengerjakan. Ya silakan saya beri waktu 10 menit. Kalau dalam video itu paling dapat durasinya cuma sedikit ya. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan dalam bidang makanan itu sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan. Berkaitan dengan keuangannya, modalnya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Kebutuhannya berapa? Tidak terpancang harus berapa enggak harus. Misalkan kok dalam jumlah yang banyak juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting tertulis keuangannya itu apa saja yang dibutuhkan. Oke? Boleh? Silakan untuk dimulai untuk mengerjakan. Ya silakan saya beri waktu 10 menit. Kalau dalam video itu paling dapat durasinya cuma sedikit ya. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan dalam bidang makanan itu sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan. Berkaitan dengan keuangannya, modalnya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Kebutuhannya berapa? Tidak terpancang harus berapa enggak harus. Misalkan kok dalam jumlah yang banyak juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting tertulis keuangannya itu apa saja yang dibutuhkan. Oke? Boleh? Silakan untuk dimulai untuk mengerjakan. Ya silakan saya beri waktu 10 menit. Kalau dalam video itu paling dapat durasinya cuma sedikit ya. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan dalam bidang makanan itu sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan. Berkaitan dengan keuangannya, modalnya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Kebutuhannya berapa? Tidak terpancang harus berapa enggak harus. Misalkan kok dalam jumlah yang banyak juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting tertulis keuangannya itu apa saja yang dibutuhkan. Oke? Boleh? Silakan untuk dimulai untuk mengerjakan. Ya silakan saya beri waktu 10 menit. Kalau dalam video itu paling dapat durasinya cuma sedikit ya. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan dalam bidang makanan itu sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan. Berkaitan dengan keuangannya, modalnya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Kebutuhannya berapa? Tidak terpancang harus berapa enggak harus. Misalkan kok dalam jumlah yang banyak juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting tertulis keuangannya itu apa saja yang dibutuhkan. Oke? Boleh? Silakan untuk dimulai untuk mengerjakan. Ya silakan saya beri waktu 10 menit. Kalau dalam video itu paling dapat durasinya cuma sedikit ya. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan dalam bidang makanan itu sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan. Berkaitan dengan keuangannya, modalnya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Kebutuhannya berapa? Tidak terpancang harus berapa enggak harus. Misalkan kok dalam jumlah yang banyak juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting tertulis keuangannya itu apa saja yang dibutuhkan. Oke? Boleh? Silakan untuk dimulai untuk mengerjakan. Ya silakan
saya beri waktu 10 menit. Kalau dalam video itu paling berapa durasinya, cuma sedikit ya. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan dalam bidang makanan itu sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan. Berkaitan dengan keuangannya, modalnya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Kebutuhannya berapa? Tidak terpancang harus berapa nggak harus. Misalkan kok dalam jumlah yang banyak juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting tertulis keuangannya itu apa saja yang dibutuhkan. Oke? Boleh? Silakan untuk dimulai untuk mengerjakan. Ya silakan saya beri waktu 10 menit. Kalau dalam video itu paling berapa durasinya, cuma sedikit ya. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan dalam bidang makanan itu sumber daya apa saja yang nanti dibutuhkan. Berkaitan dengan keuangannya, modalnya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Kebutuhannya berapa? Tidak terpancang harus berapa nggak harus. Misalkan kok dalam jumlah yang banyak juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting tertulis keuangannya itu apa saja yang dibutuhkan. Oke? Boleh? Silakan untuk dimulai untuk mengerjakan. Ya silakan saya beri waktu 10 menit. Kalau dalam video itu paling berapa durasinya, cuma sedikit ya. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan dalam bidang
Hanya saya itu usahanya dalam bidang kuliner, tetapi hanya kuliner kecil-kecilan, tidak dalam skala besar yang restoran dan lain-lain. Aku usahanya hanya membuat roti yang saya jual dalam bentuk gerobak, yang jualannya di depan kita modern misalkan. Berarti kan kita tidak harus membutuhkan yang namanya koki, tetapi langsung kepada pelayannya. Bisa? Makanya silakan dipilih salah satu terlebih dahulu. Dalam jenis makanan ini makanan apa? Oke? Nah, berarti nanti silakan disesuaikan. Oh, kalau mani itu berarti alatnya yang dibutuhkan apa? Misalkan kok ini tadi apa jenis pedagang car food misalkan. Food car atau car food? Food car. Food car. Food car itu berarti dodolan sing didol ning mobil. Berarti kita membutuhkan sing jenenge gerobaknya dulu misalkan. Berapa harganya diestimasi dulu. Estimasi gerobak itu berapa? Nah ini nanti juga bisa langsung dipindah. Dari alat dan bahan ini otomatis kan bisa dimasukkan di dalam M yang ketiga. Hanya saya itu usahanya dalam bidang kuliner, tetapi hanya kuliner kecil-kecilan, tidak dalam skala besar yang restoran dan lain-lain. Aku usahanya hanya membuat roti yang saya jual dalam bentuk gerobak, yang jualannya di depan kita modern misalkan. Berarti kan kita tidak harus membutuhkan yang namanya koki, tetapi langsung kepada pelayannya. Bisa? Makanya silakan dipilih salah satu terlebih dahulu. Dalam jenis makanan ini makanan apa? Oke? Nah, berarti nanti silakan disesuaikan. Oh, kalau mani itu berarti alatnya yang dibutuhkan apa? Misalkan kok ini tadi apa jenis pedagang car food misalkan. Food car atau car food? Food car. Food car. Food car itu berarti dodolan sing didol ning mobil. Berarti kita membutuhkan sing jenenge gerobaknya dulu misalkan. Berapa harganya diestimasi dulu. Estimasi gerobak itu berapa? Nah ini nanti juga bisa langsung dipindah. Dari alat dan bahan ini otomatis kan bisa dimasukkan di dalam M yang ketiga. Hanya saya itu usahanya dalam bidang kuliner, tetapi hanya kuliner kecil-kecilan, tidak dalam skala besar yang restoran dan lain-lain. Aku usahanya hanya membuat roti yang saya jual dalam bentuk gerobak, yang jualannya di depan kita modern misalkan. Berarti kan kita tidak harus membutuhkan yang namanya koki, tetapi langsung kepada pelayannya. Bisa? Makanya silakan dipilih salah satu terlebih dahulu. Dalam jenis makanan ini makanan apa? Oke? Nah, berarti nanti silakan disesuaikan. Oh, kalau mani itu berarti alatnya yang dibutuhkan apa? Misalkan kok ini tadi apa jenis pedagang car food misalkan. Food car atau car food?
food car. Food car. Food car itu berarti dodolan sing didol ning mobil. Berarti kita membutuhkan sing jenenge gerobaknya dulu misalkan. Berapa harganya diestimasi dulu. Estimasi gerobak itu berapa? Nah ini nanti juga bisa langsung dipindah dari alat dan bahan ini otomatis kan bisa dimasukkan di dalam M yang ketiga. Hanya saya itu usahanya dalam bidang kuliner, tetapi hanya kuliner kecil-kecilan, tidak dalam skala besar yang restoran dan lain-lain. Aku usahanya hanya membuat roti yang saya jual dalam bentuk gerobak, yang jualannya di depan kita modern misalkan. Berarti kan kita tidak harus membutuhkan yang namanya koki, tetapi langsung kepada pelayannya. Bisa? Makanya silakan dipilih salah satu terlebih dahulu. Dalam jenis makanan ini makanan apa? Oke? Nah, berarti nanti silakan disesuaikan. Oh, kalau mani itu berarti alatnya yang dibutuhkan apa? Misalkan kok ini tadi apa jenis pedagang car food misalkan. Food car atau car food? Food car. Food car. Food car itu berarti dodolan sing didol ning mobil. Berarti kita membutuhkan sing jenenge gerobaknya dulu misalkan. Berapa harganya diestimasi dulu. Estimasi melakukan presentasi. Silakan dari kelompoknya Anggun dan kawan-kawan bisa untuk memulai presentasi dulu. Ya. Silakan untuk yang lainnya bisa memperhatikan. Kemudian nanti silakan dipahami. Jika ada suatu hal yang mungkin menurut kalian keliru, boleh diberi masukan, memberi saran boleh, atau memberikan pertanyaan terhadap usaha dari sumber daya usaha yang dibutuhkan dari usahanya kelompok ketiga ini ya. Oke, boleh dimulai. Waalaikumsalam. Ada yang keras ya tadi ya, yang belakang sudah tetap ya. Ada yang ditanyakan? Ya boleh diulangi, Mbak Anggun dibacakan sama Mbak Anggun. Untuk sumber daya yang dibutuhkan dari yang pertama. Yang pertama. Layanan pendidikan minat SMK umur 18 tahun. Kemudian kebutuhan yang kedua, mesin. Dalam bidang mesin yang dibutuhkan apa saja? Mesin Kap, sealer, Remos es, pisau, sendok, parutan keju, juga bateria, atau bahannya dibutuhkan. susu, tomat, keju, bumbu rasa, Oke, dari usaha Alpukat Konsol ini, adakah yang ingin memberi masukan ataupun pertanyaan berkaitan tentang sumber daya yang dibutuhkan? Misalkan apakah dengan umur 18 tahun itu kenapa tahu misalkan seperti itu? Silakan dimulai. Pasangan, ada yang tanya pasangan? Cukup pasangan, cukup. Usahanya
misalnya berkaitan tentang Alfred kocok. Yang mungkin boleh ditanyakan, mengapa kok dinamakan Alfred kocok? Mas Bagas, ayo. Akan dulu. Marketing ini pribadi. Salam dulu bahasa Indonesia ya. Iya, bahasa Indonesia. Lalu modalnya berapa? Kalau mau buka apa sih mau buka Usaha, apa saja? Modalnya berapa dan 6 juta yes. Pas untuk digunakan untuk pembelian apa? tapi 1 bulan kira-kira berapa? Ya, kalau berkaitan prediksi itu nanti yang Bagas ya. Yang penting kita adalah membahas sumber dayanya itu. Soalnya itu nanti akan pembahasan sendiri. Kalau nantinya berikut. Ini pertanyaan sudah keluar dari kolektif. Pertanyaan berkaitan tentang itu ya. Oke. Mantap. Tapi masih ada yang nanya kan? Ya, kalau sudah ada bisa Dia dari kelompok kalian Ribu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. melakukan presentasi. Silakan dari kelompoknya Anggun dan kawan-kawan bisa untuk memulai presentasi dulu. Ya. Silakan untuk yang lainnya bisa memperhatikan. Kemudian nanti silakan dipahami. Jika ada suatu hal yang mungkin menurut kalian keliru, boleh diberi masukan. Memberi saran boleh. Setelah kita mempelajari berkaitan tentang sumber daya usaha ini tadi, jadi di dalam kita menjalankan suatu usaha, tentu usaha itu dapat berjalan jika ada hal yang dapat menggerakkan, yaitu adalah siapa? Yang menggerakkan suatu usaha itu siapa? Manusianya. Tetapi apakah manusia saja itu cukup untuk menjalankan suatu usaha? Tidak. Tentu dibutuhkan yang namanya alat dan bahannya. Tetapi alat dan bahan ini itu apakah bisa kita miliki begitu saja? Tidak. Tentu kita harus membutuhkan yang namanya modal. Dan semuanya tempatnya ini apakah juga bisa berjalan begitu saja? Tidak. Tetapi kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menjalankan usahanya atau metode di dalam bernilai usaha. Kalau ini tadi kita contohkan dari punyanya Mbak Anggun dan kawan-kawan adalah usaha alpukat kocok, berarti di situ ada suatu proses atau metode yang dijadikan sebagai ciri khusus dari usaha ini, yaitu adalah apa? Alpukat yang buat. Tetapi apakah di luar sana masih ada penjual jus alpukat? Ada. Yang membedakan dari usahanya adalah alpukatnya yang prosesnya yang dilakukan sebagai menghasilkan produk secara manual. Dan makanya di dalam suatu usaha itu memang kita harus perlu memiliki ciri khusus itu. Karena apa? Orang itu akan lebih mengenal usaha kita jika kita itu mempunyai hal unik yang bisa diingat oleh orang lain atau konsumen kita. Sampai sini ada yang dipertanyakan berkaitan tentang sumber daya dalam usaha? Sudah dapat dipahami? Sudah? Sudah ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, karena waktunya juga sudah habis, maka kita dapat mengakhiri pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba untuk praktek secara langsung ya. Kalau ini tadi kan baru contoh. Kita akan praktek secara langsung bagaimana nanti di sekitaran sini usaha yang ada, nanti terus kamu dapat melakukan identifikasi usahanya berkaitan tentang sumber daya yang dibutuhkan secara real. Oke? Terima kasih, saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama. Semoga kita selalu dalam
dalam keadaan sehat. Maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari berkaitan tentang sumber daya usaha ini tadi, jadi di dalam kita menjalankan suatu usaha, tentu usaha itu dapat berjalan jika ada hal yang dapat menggerakkan, yaitu adalah siapa? Yang menggerakkan suatu usaha itu siapa? Manusianya. Tetapi apakah manusia saja itu cukup untuk menjalankan suatu usaha? Tidak. Terus membutuhkan yang namanya alat dan bahannya. Tetapi alat dan bahan ini itu apakah bisa kita miliki begitu saja? Tidak. Tentu kita harus membutuhkan yang namanya modal. Dan semuanya tempatnya ini apakah juga bisa berjalan begitu saja? Tidak. Tetapi kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menjalankan usahanya atau metode di dalam bernilai usaha. Kalau ini tadi kita contohkan dari punyanya Mbak Anggun dan kawan-kawan adalah usaha alpukat kocok, berarti di situ ada suatu proses atau metode yang dijadikan sebagai ciri khusus dari usaha ini, yaitu adalah apa? Alpukat yang buat. Tetapi apakah di luar sana masih ada penjual jus alpukat? Ada. Yang membedakan dari usahanya adalah alpukatnya yang prosesnya yang dilakukan sebagai menghasilkan produk secara manual. Dan makanya di dalam suatu usaha itu memang kita harus perlu memiliki ciri khusus itu. Karena apa? Orang itu akan lebih mengenal usaha kita jika kita itu mempunyai hal unik yang bisa diingat oleh orang lain atau konsumen kita. Sampai sini ada yang dipertanyakan berkaitan tentang sumber daya dalam usaha? Sudah dapat dipahami? Sudah ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, karena waktunya juga sudah habis, maka kita dapat mengakhiri pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba untuk Selamat siang Pak Muhammad Saifullah. Ya, kita ketemu kembali ya Pak Afif. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi pembelajaran di Pak Afif. Kemarin kita supervisinya di kelas 11 BDB 1. Mata pelajarannya adalah PKK gitu. Ini Pak Afif ada beberapa hal yang akan sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan supervisi kemarin. Pertama, untuk praktek pembelajaran yang Pak Afif lakukan kemarin sudah menggunakan beberapa aspek atau strategi pengembangan yang saya tangkap. Pak Afif sudah dari awal buka pembelajaran dengan mengajak berdoa, menanyakan keadaan anak, menyampaikan tujuan pembelajaran dan lain. Kemudian yang kedua, Bapak sudah menggunakan sebuah penggunaan teknologi ya. Kemarin Pak Afif mengajak anak-anak untuk melihat video dalam rangka mengeksplorasi materi berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan ketika nanti menjalankan usaha. Terus yang ketiga, ada pembentukan kelompok. Di situ kemarin dikelompokkan dalam sebuah pembelajaran yang sudah melakukan sebuah pembelajaran diferensiasi ya. Dari kelompok itu ada kerjasama, kemudian terakhir dilakukan sebuah presentasi siswa dan juga umpan balik dari siswa. Kemudian Pak Afif, dari kegiatan besar kemarin Pak Afif, kira-kira apa yang Pak Afif rasakan? Perasaan Pak Afif seperti apa ketika dilakukan posisi atau pembelajaran dengan adanya saya? Terima kasih karena sudah
ya istilahnya mendampingi saya kemarin dalam kegiatan supervisi. Ya tentu dalam kegiatan tersebut menjadikan apa ya istilahnya masukan yang banyak banget dari Pak Bimbing, misalkan dalam apa istilahnya supervisi ya. Supervisi kita sudah ngobrol-ngobrol lebih dahulu, kemudian ya tetap grogi ketika dilakukan supervisi seperti itu karena biasanya mengajar tanpa ada yang mendampingi, dan kita ya supaya bagaimanapun ya semaksimal mungkin lah untuk bisa memberikan apa istilahnya belajar bersama dengan anak-anak seperti itu. Ya memang keadaannya memang siswa ya seperti itu. Tapi selama ini untuk mungkin ada yang mencoba belajar atau apa? Kalau dalam pembelajaran itu biasanya praktek. Jadi misalkan membutuhkan suatu produk atau menghasilkan produk tertentu atau praktek untuk produk tertentu, itu terkendala terhadap biaya. Jadi kalau saya mau mengadakan sendiri, kok ya saya keberatan. Tapi kadang-kadang kalau anak untuk yang mempersiapkan itu, ya kadang-kadang ya saya melihat background anak-anak itu ada yang mampu, ada yang banyak yang tidak seperti itu, sehingga Padahal itu iya dibutuhkan ya. dibutuhkan kadang-kadang seperti itu ya. Ya kendalanya seperti itu. Kemudian strategi Pak Afif menghadapi kendala itu bagaimana? Ya, nanti sebisa mungkin ya hanya memberikan salah satu contoh produk yang nanti anak-anak ya banyak anggunnya jadinya. Jadi untuk menghasilkan satu produk tertentu, tapi ya anak yang lain mengamati yang prakteknya. Di atensi penuh anak Iya, jadi jadi aktifan kurang. anak masih kurang. Di kelas itu juga kadang-kadang ada yang tidak punya HP, ada HP-nya nggak ada paketnya, nah, itu ya juga termasuk kendala. Padahal ya tuntutannya kan anak-anak paling tidak ya upgrade seperti itu. Padahal kalau kita diminta untuk anak membeli buku juga agak sedikit ya keberatan lah anak-anaknya. Kemudian ini Pak kemarin ada saya amati pada proses diskusi ya, pada diskusi itu umpan balik dari siswa itu masih agak kurang ya. Nanti untuk Pak Afif rencana tidak lanjut untuk mensiasati itu agar siswa bisa lebih Ya, biasanya nanti kalau dia lebih aktif ya memberikan tambahan poin lah. Jadi nanti ya, siswa itu ada semangatnya, wah katanya nanti akan mendapatkan tambahan nilai. jadi saya diumumkan misalnya agar dia Bertanya nanti ada tambahan nilai. Aktifan nilai aktifan. Kemudian dari strategi yang Pak Afif sampaikan kemarin di pembelajaran itu kira-kira ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Pak Afif rancang atau tetapkan itu berapa, kalau di persentase berapa persen sudah tercapai? Kalau penilaian kan belum ya Pak. Tapi kalau dari sisi pengetahuan anak saya rasa gitu, karena sudah melalui video juga, sudah ada tambahan penjelasan juga, proses diskusi juga ya. Di paling tidak yang lebih dari 70% insya Allah anak sudah mengetahui lah sumber daya yang dibutuhkan ketika menjalani Dari prosesnya itu Iya. ya. Iya, dari prosesnya. Kalau penilaian kami belum melakukan, belum bisa melakukan. Harusnya tapi kalau realitanya seperti apa ya kita nggak tahu. Baik Pak Afif, ini percakapan kita ya untuk kegiatan observasi yang kita sudah lakukan. Mudah-mudahan nanti segala apa ya kendala atau mungkin dukungan yang diperlukan dari sekolah bisa ditindaklanjuti sehingga nanti proses pembelajarannya akan bisa berjalan lebih baik seperti itu. Dari Pak observer ada masukan atau perkembangan Pak Afif pembelajaran?
Terima kasih Pak Sumardi terkait dengan pengambilan satu apa namanya supervisi kaitan juga dari dengan beliau Pak Apit. Terima kasih Pak mendukung dalam satu program pendidikan ini kaitan dengan supervisi akademis yang itu sudah dilaksanakan pada hari ini adalah dilaksanakan pasca. Jadi kemarin sudah pra dan berikutnya adalah observasi, berikutnya adalah pasca. Ini yang kaitan dengan tadi Hafiz dan ini juga dinilai sangat baik. Dan kiranya bahwasanya saya menambahkan saja yang kiranya bahwasanya suatu pengambilan suatu keputusan ini atau mungkin bahwa tadi yang kiranya makanya perlu adanya ini Pak, ini tadi yang kiranya untuk menunjukkan suatu efektifnya ini ya, keaktifan ini adalah munculnya suatu coaching, jadi ke apa namanya siswa juga ini yang perlu dipakai. Mungkin itu aja yang kiranya sangat baik Pak, yang kiranya sudah ini mungkin sama kita aku bisa kembalikan. Terima kasih atas masukannya. Jadi memang bagus sekali dalam pembahasan untuk mengaktifkan tadi ya siswa dan aktif kegiatan coaching seperti itu dan mudah-mudahan nanti insya Allah akan berjalan. Terima kasih Pak Afif atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, bermanfaat untuk sekolah kita dan tentunya sasaran kita adalah bermanfaat untuk anak karena sesungguhnya pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berpihak pada anak dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Muhammad Saifullah. Ya, kita ketemu kembali ya Pak Afif. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi pembelajaran di Pak Afif. Kemarin kita supervisinya di kelas 11 PDB 1 mata pelajarannya adalah PKK gitu. Ini Pak Afif ada beberapa hal yang akan sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan supervisi kemarin. Yang pertama untuk praktek pembelajaran yang Pak Afif lakukan kemarin sudah menggunakan beberapa aspek atau strategi pengembangan ya. Yang saya tangkap Pak Afif sudah dari awal buka pembelajaran dengan mengajak menanyakan keadaan anak, menyampaikan tujuan pembelajaran dan lain. Kemudian yang kedua Bapak Agus juga menggunakan sebuah penggunaan teknologi ya. Kemarin Pak Afif mengajak anak-anak untuk melihat video dalam rangka mengeksplorasi materi berkaitan dengan sumber daya nih, sumber daya yang dibutuhkan ketika nanti menjalankan usaha. Terus yang ketiga ada pembentukan kelompok. Di situ kemarin dikelompokkan dalam sebuah pembelajaran yang sudah menggunakan sebuah pembelajaran diferensiasi ya. Dari kelompok itu ada kerjasama, kemudian terakhir dilakukan sebuah presentasi siswa dan juga umpan balik dari siswa yang kemudian Pak Afif dari kegiatan sampai kemarin Pak Afif kira-kira apa yang Pak Afif rasakan perasaan Pak Afif seperti apa ketika dilakukan posisi atau pembelajaran dengan adanya saya ya. Terima kasih karena sudah istilahnya mendampingi saya kemarin dalam kegiatan supervisi. Ya tentu dalam kegiatan tersebut menjadikan istilahnya
masukan yang banyak banget dari Pak Bimbing, misalkan dalam apa istilahnya, supervisi ya. Supervisi kita sudah ngobrol-ngobrol lebih dahulu, kemudian ya tetap grogi ketika dilakukan supervisi seperti itu, karena biasanya mengajar tanpa ada yang mendampingi, dan kita ya supaya bagaimanapun ya semaksimal mungkin lah untuk bisa memberikan apa istilahnya belajar bersama dengan anak-anak seperti itu. Ya memang keadaannya memang siswa ya seperti itu. Tapi selama ini untuk mungkin kendala yang muncul Pak dalam pembelajaran atau apa? Kalau dalam pembelajaran itu biasanya praktek. Jadi misalkan membutuhkan suatu produk atau menghasilkan produk tertentu atau praktek untuk produk tertentu, itu terkena kendala terhadap biaya. Jadi kalau saya mau mengadakan sendiri, kok ya saya keberatan. Tapi kadang-kadang kalau anak untuk yang mempersiapkan itu, kadang-kadang ya saya melihat background anak-anak itu ada yang mampu, ada yang banyak yang tidak seperti itu, sehingga Padahal itu iya dibutuhkan ya. dibutuhkan. Kadang-kadang seperti itu ya. Ya kendalanya seperti itu. Kemudian strategi Pak Afif kira-kira menghadapi kendala itu bagaimana? Ya, nanti sebisa mungkin ya hanya memberikan salah satu contoh produk yang nanti anak-anak ya banyak anggurnya jadinya Pak. Jadi untuk menghasilkan satu produk tertentu, tapi ya anak yang lain mengamati yang prakteknya. Di atensi penuh anak Iya, jadi aktifan anak masih kurang. Di kelas itu juga kadang-kadang ada yang tidak punya HP, ada HP-nya nggak ada paketnya, itu ya juga termasuk kendala. Padahal ya tuntutannya kan anak-anak paling tidak ya update seperti itu. Padahal kalau kita diminta untuk anak membeli buku juga agak sedikit ya keberatan lah anak-anaknya. Kemudian ini Pak kemarin ada saya amati pada proses diskusi ya, proses diskusi itu umpan balik dari siswa itu masih agak kurang ya. Nanti untuk Pak Afif rencana tidak lanjut untuk mensiasati itu agar siswa bisa lebih aktif. Biasanya nanti kalau dia lebih aktif ya memberikan tambahan poin lah. Dan nanti ya, siswa itu ada semangatnya, oh aku katanya nanti akan mendapatkan tambahan nilai. Jadi misalnya dibuka misalnya agar dia bertanya ada tambahan nilai. Aktifan. Kemudian dari strategi yang Pak Afif sampaikan kemarin di pembelajaran itu, kira-kira ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Pak Afif rancang atau tetapkan itu berapa, kalau di persentase berapa persen sudah tercapai? Kalau penilaian kan belum ya Pak. Tapi kalau dari sisi pengetahuan anak saya rasa gitu, karena sudah melalui video juga, sudah ada tambahan penjelasan juga, proses diskusi juga ya. Di paling tidak yang lebih dari 70% insya Allah anak sudah mengetahui lah sumber daya yang dibutuhkan ketika Ya, dari prosesnya itu iya. ya. Iya, dari prosesnya. Kalau penilaian kami belum melakukan, belum bisa melakukan. Harusnya. Tapi kalau realitanya seperti apa ya kita nggak tahu. Baik Pak Afif, ini percakapan kita ya untuk kegiatan observasi yang kita sudah lakukan. Mudah-mudahan nanti segala kendala atau mungkin dukungan yang diperlukan dari sekolah bisa ditindaklanjuti sehingga nanti proses pembelajarannya akan bisa berjalan lebih baik seperti itu. Dari Pak Observer ada masukan Pak Afif pembelajaran. Terima kasih Pak Sumar ini dari pengambilan satu
supervisi kegiatan juga jadi dengan beliau Pak Apit. Terima kasih Pak mendukung dalam satu program pendidikan ini kaitan dengan supervisi akademik yang itu sudah dilaksanakan pada hari ini adalah dilaksanakan pasca. Jadi kemarin sudah pra dan berikutnya adalah observasi, berikutnya adalah pasca. Ini kaitan dengan tadi Hafiz dan ini juga ini sudah sangat baik dan kiranya bahwasanya saya menambahkan saja yang kiranya bahwasanya suatu pengambilan suatu keputusan ini atau mungkin bahwa tadi yang kiranya makanya perlu adanya ini Pak, ini tadi yang kiranya untuk menunjukkan suatu efektifnya ini keaktifan ini adalah munculnya suatu coaching, jadi ke apa namanya siswa juga ini yang perlu dipakai. Mungkin itu aja yang kiranya sangat baik Pak, yang kiranya sudah ini mungkin saya menambahkan waktu saya kembalikan. Terima kasih atas masukannya. Jadi memang fokus sekali dalam pembelajaran untuk mengaktifkan tadi ya siswa dan aktif kegiatan coaching seperti itu dan mudah-mudahan nanti insya Allah akan berjalan. Terima kasih Pak Afif atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, bermanfaat untuk sekolah kita dan tentunya sasaran kita adalah bermanfaat untuk anak karena sesungguhnya pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berpihak pada anak dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.